Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Adi. Di video ini masih membahas seputaran asam lambung, GERD, dan juga anxiety disorder. Di mana dulu saya merupakan salah satu penderita ataupun penyintas dari penyakit asam lambung ini. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh dan bisa normal kembali seperti dulu dan bisa bekerja, beraktivitas, berkumpul. Pokoknya alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh, teman-teman. Saya doakan teman-teman juga semoga cepat sembuh, cepat normal kembali seperti dulu sebelum terkena penyakit asam lambung ini. Di video kali ini teman-teman saya akan membahas beberapa penyebab asam lambung kita itu tidak sembuh-sembuh. Tapi sebelumnya teman-teman silakan teman-teman like dan subscribe video ini agar membantu saya untuk mengembangkan channel ini dan bisa sharing terus pengalaman saya terkena penyakit asam lambung ini. Oke, langsung saja kita ke intinya teman-teman, atau ke temanya. Ada beberapa penyebab asam lambung kita itu tidak sembuh-sembuh. Yang pertama itu teman-teman ialah faktor makanan. Faktor makanan ini maksud saya itu teman-teman itu tidak pantang makanan. Karena apa teman-teman? Makanan ini yang bersentuhan langsung dengan lambung kita. Jadi ketika teman-teman tidak menjaga makanan ataupun makanan yang kita konsumsi itu menyebabkan lambung kita kuman ataupun asamnya itu akan menyemprot lebih banyak, otomatis lambung teman-teman itu akan susah untuk sembuh. Ada beberapa makanan sebenarnya yang harus teman-teman pantangi. Yang pertama itu misalnya asam. Asam ini bisa cuka, bisa makanan yang dari buah-buah yang mengandung asam. Ini harus teman-teman hindari. Terus yang kedua itu ada makanan yang mengandung kafein. Kafein ini bisa dari coklat, kopi, ataupun teh, dan sebagainya teman-teman. Ini juga teman-teman harus hindari. Yang ketiga itu teman-teman makanan yang instan. Bisa mie instan, pokoknya makanan kemasan yang serba instan teman-teman. Ini juga teman-teman harus hindari. Terus makanan yang mengandung gas. Nah, makanan yang mengandung gas ini teman-teman ada beberapa makanan yang saya ketahui seperti kacang tanah, kol, sudah itu terong. Ini semua mengandung gas. Jadi baiknya bagi penderita asam lambung, apalagi yang lagi parah, baiknya dihindari terlebih dahulu. Terus apa sih penyebab yang selanjutnya yang susah buat sembuh untuk lambung kita ini? Terus penyebab yang selanjutnya itu ialah teman-teman posisi tidur kita. Nah, posisi tidur ini teman-teman sangat mempengaruhi untuk penyembuhan lambung kita. Karena apa? Ketika dulu teman-teman saya lagi parah-parahnya terkena penyakit asam lambung ini, saya tidur itu biasa saja, dan besoknya saya itu mulai tidak enak dan kerongkongan saya mulai mengganjal dan sebagainya. Dan setelah saya ketahui ternyata ini semua asam lambung saya itu naik ke atas teman-teman. Jadi posisi tidur kita itu harus lebih tinggi teman-teman. Kepala kita itu lebih tinggi daripada kaki. Jadi misalnya seperti ini teman-teman, ini kepala kita, ini kaki kita. Jadi dengan posisi seperti ini lambung kita itu akan lebih nyaman. Karena apa? Karena asamnya itu akan susah untuk naik ke atas. Jadi ketika kita tidur nyaman ini teman-teman, kemungkinan besar ketika kita tidur seperti ini, asam lambung kita untuk naik itu akan sedikit sekali teman-teman. Jadi posisi tidur ini sangat mempengaruhi ketika teman-teman lagi menderita asam lambung. Terus penyebab yang selanjutnya itu yaitu stres teman-teman. Stres ini sangat mempengaruhi kinerja lambung kita. Karena apa? Ketika kita stres teman-teman, maka asam lambung itu akan menyemprot lebih banyak. Jadi kelola stres kalian dengan baik. Ya, banyak sekali caranya untuk mengelola stres kita teman-teman. Misalnya teman-teman berzikir, bisa yoga ataupun meditasi, terus bisa lagi mendengar lagu yang favorit, bisa lagi nonton video yang lucu ataupun apa. Pokoknya stres ini harus kita kelola dengan baik agar lambung kita itu ataupun asam lambung kita itu tidak terlalu nyemprot lebih banyak teman-teman. Terus penyebab selanjutnya teman-teman, tidak mengunyah dengan baik dan benar. Nah, kenapa ini bisa terjadi teman-teman? Ketika kita makan suatu makanan dan kita hanya mengunyah sekali, dua kali, tiga kali, dan masih dalam potong-potongan besar dan langsung turun ke lambung, sudah pasti otomatis lambung kita itu akan bekerja lebih ekstra. Dan ketika dia bekerja lebih ekstra, maka semprotan dari asam itu akan bertambah teman-teman. Jadi otomatis kalau semprotannya bertambah, jadi asam lambung kita itu akan jadi lebih banyak, sehingga lambung kita itu akan susah untuk sembuh ketika asamnya itu lebih banyak teman. Terus yang selanjutnya teman-teman, makan dengan porsi yang banyak. Nah, makan dengan porsi yang banyak ini teman-teman bisa menyebabkan lambung kita untuk susah sembuh. Karena apa? Ketika kita makan dengan porsi yang banyak, sudah pasti lambung kita itu akan mengembang dan menekan beberapa bagian
dalam tubuh kita, misalnya paru, sehingga menyebabkan kita itu susah bernapas, sudah itu menekan jantung, sehingga jantung kita itu berdetak kencang. Jadi makan dengan porsi yang banyak ini bisa menyebabkan lambung kita itu nggak sembuh-sembuh, teman-teman. Terus selanjutnya, teman-teman, kelebihan berat badan. Nah, kelebihan berat badan ini bisa menyebabkan lambung kita itu ataupun asam lambungnya itu bisa naik ke atas, teman-teman. Jadi ketika kita kelebihan berat badan, otomatis lambung kita itu akan tertekan dan asam yang ada di dalamnya itu akan menyemprot ke atas. Dan ketika dia menyemprot ke atas, pasti kita itu akan merasakan yang namanya panas di dada, tenggorokan sering mengganjal. Nah, orang yang kelebihan berat badan ini sudah pasti berisiko tinggi terkena asam lambung, dan juga ketika terkena asam lambung akan susah untuk sembuh. Jadi saran saya, teman-teman, berat badan kita itu harus ideal, teman-teman. Sekuat mungkin jaga berat badan kita, teman-teman. Terus yang selanjutnya, teman-teman, merokok. Nah, merokok ini, teman-teman, bagi yang parah-parah atau baru terkena penyakit asam lambung, sebaiknya dihindari terlebih dahulu. Karena apa? Karena rokok itu menyebabkan relaksasi di bagian esofagus kita. Jadi ketika esofagus kita ini rileks, sudah pasti ototnya itu akan mengendor, teman-teman. Nah, ketika otot itu akan mengendor, asam yang ada di lambung kita itu akan naik. Nah, ketika asam ini naik akan menyebabkan gerusan di tenggorokan, di dada, di gusi. Pokoknya ketika asam ini naik akan menyebabkan kita itu merasakan tidak nyaman. Jadi bagi penderita asam lambung yang baru-baru, yang baru menderita ini ataupun lagi parah-parahnya, hindari dulu yang namanya merokok. Karena apa? Dulu saya juga berhenti merokok selama 9 bulan, teman-teman, ketika saya menderita asam lambung lagi parah-parahnya. Dan ketika mulai baikan, saya mulai merokok lagi. Karena apa? Karena saya dulu kepengen sekali merokok, dan akhirnya terus sampai sekarang berkelanjutan merokok lagi. Jadi saran saya, teman-teman, hindari beberapa faktor penyebab asam lambung kita ini tidak sembuh-sembuh. Di antaranya adalah beberapa bagian yang saya sebutkan tadi. Sebenarnya masih banyak lagi faktor yang remeh-temeh yang bisa menyebabkan kita itu susah untuk sembuh, tapi itu semua bisa dilakukan ataupun bisa dihindari dengan mudah. Tapi yang susah itu sudah saya sharing di video ini, dan semoga teman-teman bisa menerapkan ataupun melakukan ataupun melaksanakan video yang saya berikan ini, dan semoga teman-teman lekas sembuh. Sekian dulu dari saya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.